حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Alur Rasyid rahimahullahu taala, qala wa anna man tafarraza bi khalqil abdi wa rizqihi huwal mustahiqu an yufrada bi al-uluhiyah wal ibadah was su'al. Dan di dalam ayat tadi ada dalil bahwasanya barang siapa dia itu menyendiri dengan penciptaan hamba, dengan memberikan rizki kepada para hamba, dia itulah satu-satunya yang berhak untuk disendirikan di dalam persembahan dan peribadatan dan juga permintaan. Dari mana kita tahu? Yaitu bahwasanya di dalam ayat tadi menunjukkan bahwasanya Allah lah yang berkuasa untuk mengurusi para hamba, yang menciptakan mereka, yang memberi rizki kepada mereka, dan di antara rizki adalah apa? Hidayah. Dan ternyata apa? Ada sebagian hamba yang tidak diberi rizki hidayah. Ternyata apa? Keputusan adalah di tangan Allah. Maka hendaknya kita mintanya hanya kepada Allah, minta hidayah itu kepadanya. Juga apa? Juga kita beribadah dan yaitu menyembah juga hanya kepadanya, karena semuanya ada di tangan Dia. Qal wa annahu laisa inda ahadin min hidayatil qulubi wa tafrijil kurubi syai'un min dalik. Dan dalil tadi menunjukkan tidak ada di sisi satu orang pun, satu makhluk pun, yaitu petunjuk kepada hati, juga dihilangkannya kesulitan-kesulitan yang besar sedikit pun dari perkara tadi. La al-anbiya'i walal malaikati wala ghairihim, tidak di sisi para nabi, tidak pula di sisi para malaikat ataupun yang lain. Fafihi ar-raddu ala man za'ama dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam ayat tadi ada bantahan terhadap orang yang menyatakan bahwasanya itu di tangan nabi, masalah hidayah, masalah juga penyelamatan dan sebagainya. Fadlan an ghairih, lebih-lebih dari yang lain-lain. Ini bantahan kepada Burdatul Busiri dan lain-lain itu yang berlebihan terhadap kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua adalah ucapan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau yang ketiga, muka surat 337. Qala Syekh rahimahullahu taala wa fi hadhil ayah ka ghairiha. Dan di dalam ayat ini seperti yang lainnya, dalilun ala isbatil illati wal hikmah. Ada dalil tentang penetapan alasan dan hikmah fi af'alillah, di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Idla yuqal muridun illa idza kana al muridu qad fa'ala li hikmatin yaqsuduha bil fi'il. Karena tidak masuk akal adanya suatu zat yang menginginkan sesuatu kecuali apabila zat tersebut telah melakukan sesuatu karena suatu hikmah yang memang dia niatkan, dia inginkan untuk berbuat itu, untuk melakukan perbuatan itu. Suatu perbuatan kalau dilandasi atau dilambari atau didasari oleh keinginan, berarti apa? Perbuatan itu mengandung hikmah. Yaitu untuk apa berbuat ini? Apa alasan dia? Apa tujuan dia? Manakala Allah telah menetapkan iradah untuk dirinya, berarti dia itu memiliki hikmah. Makanya disebutkan di sini isbatul hikmah di dalam perbuatan Allah. Ini bantahan kepada siapa berarti? Kelompok yang mengingkari adanya hikmah. Siapa kelompok yang mengingkari adanya hikmah? Tiga kelompok itu semuanya sama dalam masalah ini, sebagaimana telah kita lewati, yaitu kelompok Jahmiyah, kemudian kelompok Jabriyah, kemudian kelompok Asy'ariyah. Jangan tercampur-campur dengan Mu'tazilah dan lain-lain. Inilah tiga kelompok yang mengingkari adanya hikmah tentang perbuatan Allah Ta'ala. Perbuatan Allah Ta'ala itu sekehendaknya tanpa ada hikmah sama sekali. Terkadang adalah sesuatu yang kebetulan tanpa ada hikmah. Terkadang Allah Ta'ala memberikan keutamaan besar bagi orang kafir dan memasukkan dia ke dalam surga. Boleh jadi Allah menjadikan orang yang beriman sepanjang hidupnya itu dimasukkan ke dalam neraka tanpa ada salah apapun, tanpa ada hikmah apapun. Ini adalah tuduhan yang buruk terhadap Allah Ta'ala kalau mereka memahami itu.
Baik. Oh. Sampai mana tadi? Qal wa isbatu al-hikmah fi af'alihi subhanahu huwa qaulus salaf wa jumhuril muslimin wa jumhuril uqala. Penetapan hikmah di dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala ini adalah pendapat salaf, pendapat mayoritas muslimin, dan pendapat kebanyakan dari orang-orang yang berakal. Orang yang berakal meyakini bahwasanya tidak mungkin Allah taala menciptakan langit itu sia-sia, menurunkan rasul, mendatangkan rasul itu sia-sia, kemudian menciptakan biang lala, yaitu pelangi, itu sia-sia. Pasti ada hikmahnya untuk menunjukkan keperkasaan dia dan seterusnya. Wa qala ta'ifatun ka Jahm wa atba'ih, sekelompok orang dari, yaitu seperti Jahm bin Safwan dan pengikutnya, mengatakan innahu lam yakhluq syai'an li syai'. Allah itu tidaklah menciptakan sesuatu karena suatu alasan. Wa wafaqahu Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini kesalahan Abul Hasan Al-Asy'ari sebelum dia bertobat. Dia menyetujui itu sampai dia menciptakan suatu akidah yang namanya apa? Kasbul Asy'ari. Dinamakan dengan itu. Yang kata para ulama, ini betul-betul perkara yang tidak masuk akal sama sekali. Padahal mereka adalah orang-orang yang mengagungkan akal. Istilahnya Kasbul Asy'ari, yaitu apa? Kalau ada suatu benda itu dipotong dengan pisau, bukanlah pisau itu yang memotong, tetapi benda itu yang memang terpotong di sisi pisau itu. Ini nggak masuk akal, gimana itu boleh terjadi? Demikian pula kalau ada kertas yang terbakar oleh api, bukan api yang itu yang membakar, tapi memang benda itu terbakar di sisi api. Ini dari mana ini akal semacam ini? Nggak masuk akal. Cuma dia itu terpotong di sisi api. Seseorang itu dipukul oleh tangan orang lain, bukanlah tangan orang lain itu yang memukul dia, tapi memang orang ini yang terpukul di sisi tangan itu. Ini betul-betul merusak akal justru. Gimana semacam ini boleh dipahami? Makanya sebagian ulama mengatakan di alam semesta ini, di dalam akidah-akidah orang-orang, ada empat akidah yang betul-betul tidak masuk akal. Di antara adalah ini, Kasbul Asy'ari ini. Bagaimana semacam ini diajarkan justru akan merusak akal. Mereka mengatakan agama itu jangan dengan akal-akal. Kita katakan berarti sejak pertama jangan engkau menghukumi dalil-dalil tentang asma wa sifat itu dengan akal. Allah Ta'ala tertawa, selesai, terima itu. Jangan kalian mengatakan ini tidak masuk akal, Allah Ta'ala tertawa. Karena tertawa itu menunjukkan apa? Keheranan terhadap perkara yang tidak diketahui, kata mereka. Kita katakan itu akal kamu untuk para makhluk. Sementara apa? Allah Ta'ala tertawa bukan karena dia merasa heran dengan perkara yang tidak dia ketahui, tetapi Allah Ta'ala tertawa adalah apa? Min khuruji syai'an an nadha'irih, yaitu keluarnya suatu perkara dari sesuatu yang setara dengan dia. Umumnya sesuatu itu kalau dia membunuh, seseorang itu kalau membunuh dia masuk neraka. Tapi aneh, orang ini membunuh kemudian dia masuk surga. Maka Allah tertawa di situ. Bukan karena Allah Ta'ala tidak tahu apa yang terjadi, tapi Allah yang tahu dan Allah yang menetapkan itu. Karena setelah dia membunuh, kemudian dia suatu ketika dia tersadar dan dia bertobat. Kemudian dia berjihad dan dia terbunuh dan dia masuk surga. Nggak ada sesuatu yang mustahil. Dan itu baru satu contoh dari sekian banyak contoh bahwasanya seluruh asma wa sifat itu bukanlah perkara yang tidak masuk akal. Akal yang sehat dia akan menerima dalil-dalil itu. Tapi akal Asy'ari itu yang yang tidak mampu menerima itu, kemudian mereka menciptakan sesuatu yang itu sendiri tidak masuk akal. Yang dinamakan dengan perkara Kasbul Asy'ari tadi. Ini semua adalah pembahasan untuk membantah orang-orang yang disebutkan di sini mengatakan bahwasanya perbuatan Allah itu tanpa hikmah. Bahkan kalam kamu ini yang justru yang justru tidak masuk akal. Perbuatan Allah semuanya adalah boleh untuk untuk dipahami oleh akal. Dalam artian akal itu akan mengatakan ini tidak mustahil untuk Allah. Walaupun hikmahnya sebagian kita tahu dan sebagian besar kita tidak tahu. Tapi akal itu akan memahami ini. Memahami bahwasanya ini adalah perkara yang Allah Ta'ala itu memiliki hikmah di situ. Sebagiannya kita tahu, sebagian kita tidak tahu hikmahnya. Qal wa man ittaba'ah, dan orang-orang yang mengikuti dia, wa hum yusbituna annahu murid. Mereka menetapkan bahwasanya Allah itu memiliki keinginan, wa yunkiruna anna lahu hikmatan yuriduha, tetapi mereka mengingkari bahwasanya Allah punya hikmah yang dia inginkan. Wa hadza tanaqud, dan ini adalah sikap kontradiktif. Bagaimana mungkin Allah menginginkan sesuatu kemudian berbuat
Kemudian apa? Hikmahnya apa? Alasannya apa? Oh, tidak ada. Ini adalah perkara yang kontradiktif dan mustahil. Tidak mungkin Allah Ta'ala menciptakan manusia seindah ini, ditanya alasannya apa? Oh, nggak ada alasan. Padahal Allah Ta'ala terang-terangan mengatakan alasannya adalah agar mereka beribadah kepadaku. Tapi mereka mengatakan, oh tidak, ini lamnya adalah lam soyrurah, linya adalah li soyrurah, yaitu agar ternyata mereka itu beribadah kepadaku. Padahal lam soyrurah ini adalah apa? Suatu perkara yang menunjukkan pelakunya itu tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang apa? Tentang kaum Fir'aun. Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwa wa hazana. Keluarga Fir'aun, yaitu Fir'aun dan istrinya, memungut anak ini, yaitu sang bayi, yaitu Nabi Musa, agar Musa itu menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Apakah lamnya ini lamul hikmah, yaitu lamul illah, yaitu Fir'aun mengambil Musa agar menjadi musuhnya? Jelas tidak. Itu bukan tujuan Fir'aun. Inilah yang namanya lam soyrurah. Dia berbuat sesuatu yang tanpa dia ketahui dan tanpa dia sadari, suatu saat nanti akan menjadi musuh dia. Akibatnya itu dia tidak tahu. Ini baru lam soyrurah. Sementara kalau Asy'ariyah mengatakan lam illa liya'budun itu soyrurah, berarti mereka mencela ilmunya Allah. Allah tidak tahu apa kejadian setelah itu. Allah tidak tahu efeknya apa dari dia menciptakan manusia dan jin. Jadi mereka menetapkan ilmunya Allah, tapi dari sisi lain ternyata mereka mentaan, yaitu mencela ilmunya Allah. Ilmunya Allah itu ternyata tidak sempurna. Allah menciptakan manusia tidak ada tujuan apa-apa, ternyata tahu-tahu si fulan beribadah kepadaku, baik sekali dia. Oh, ini jelek sekali akidah yang semacam itu. Makanya dikatakan kontradiktif semacam ini. Zat yang maha mulia, zat yang maha sempurna, kalau dia menginginkan sesuatu, pasti apa? Oh, itulah tujuan dia, itulah hikmahnya. Sebagaimana sekitar kita saja orang yang berakal, kita ingin untuk makan, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan faedah dari makanan itu, agar kita kenyang, agar kita itu kuat, agar gizi tercukupi dan seterusnya. Qal intaha min kalam Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah fi tasarruf. Selesai dari kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan sedikit perubahan. Ya, ini dalam Majmu'ul Fatawa yang ke-16 muka surat 130. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Dari amal manzili